Puji Tuhan, kita jumpa lagi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021. Nah, hari ini saya ajak kita menjumpai buku 2 Timotius pasal 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 hingga ayat 7 yang berkata sebagai berikut. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Puji Tuhan, kita baru saja membaca bagaimana hari-hari terakhir dari Rasul Paulus. Dia menceritakan bahwa dalam perjalanan hidupnya, penderitaan demi penderitaan selalu terasa, dan sampai pada akhirnya Paulus pun berkata bahwa dia bisa menjaga iman di dalam akhir dari pertandingan iman, yaitu mencapai garis akhir dari pengiringannya kepada Tuhan. Nah, itu merupakan hari-hari yang berat yang dihadapi Paulus. Hari-hari yang menyakitkan yang dialami Paulus. Tetapi Paulus tidak merasa dan memikirkan seperti mungkin kita di saat-saat beratnya beban, beratnya masalah, beratnya tantangan, rintangan, kita melihat ini suatu bencana, kita melihat ini suatu malapetaka. Tetapi kita melihat Paulus memiliki pandangan yang berbeda. Dia memiliki pandangan yang benar tentang hari-hari yang dia sedang jalani pada waktu itu. Rasul Paulus melihat bahwa hari yang dia jumpai merupakan suatu kepastian buat dia bahwa hari itu membawa dia makin dekat kepada Tuhan. Dia tidak menganggap dirinya sebagai tawanan. Dia tidak merasakan dirinya sebagai korban yang harus habis dan binasa, tapi dia melihat ini adalah persembahan yang dia bisa berikan kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Paulus melihat hari-hari itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri, merupakan suatu kesukaan tersendiri, sehingga dikatakan, walaupun darahku sudah mulai tercurah, tetapi aku sudah memelihara iman dan aku tetap setia sampai pada akhir perjalanan hidup ini. Nah, kita melihat bahwa hal yang dilihat oleh Paulus adalah hal yang tidak umum dilihat oleh banyak orang percaya, oleh banyak pelayan Tuhan. Tetapi apa yang dilihat oleh Paulus ternyata itu adalah pandangan yang jelas tentang rencana Tuhan di dalam dirinya. Dia melihat bahwa hari-hari yang lalu yang telah dilewati merupakan bahagian yang membawa dia makin dekat dengan Tuhan, makin membawa dia mengerti akan rencana Tuhan. Seringkali dalam hidup ini kita menyesal hari-hari yang lalu. Kenapa saya tidak bikin ini? Mengapa saya tidak seperti itu? Mengapa saya lupa? Mengapa saya mengabaikan hal-hal yang baik itu? Paulus tidak memikir pikiran seperti itu karena dia menapaki hari-hari dengan jelas bahwa hari itu adalah suatu kepastian yang dia jumpai untuk membawa dia makin dekat kepada garis akhir perjalanan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk Paulus. Kita sebagai orang percaya, kecenderungan kita menganggap hari-hari yang terakhir itu
merupakan hari-hari untuk kita santai. Hari-hari yang kita mengatakan, ya kita perlu istirahatlah. Tetapi Paulus tidak melihat hari-hari seperti itu. Karena dia sudah menemukan bahwa setiap hari dia dibawa makin dekat kepada Tuhan. Dia memiliki pandangan yang baik tentang hari esok yang dia akan jumpai. Sebab itu dikatakan, sekarang sudah tersedia mahkota bagiku. Nah, saudara, kita sebagai orang percaya, adakah kita begitu yakin seperti Paulus melihat bahwa hari-hari yang dia tapaki adalah membawa dia makin dekat dengan Tuhan dan makin mencapai rencana Tuhan, dan dia begitu yakin akhirnya dia akan menerima mahkota itu. Itu suatu pengalaman, itu suatu ungkapan yang sangat jauh dan mendalam yang perlu kita hayati dalam diri kita sendiri. Mungkin kita berpikir, kenapa saya sekian lama jadi pendeta yang tidak pergunakan kesempatan? Tetapi Paulus melihat bahwa apa yang dia sudah tanggalkan, dia tidak pernah sesali. Tetapi apa yang dia sudah tanggalkan, dia sendiri katakan, aku melupakan. Karena aku selalu melihat tujuan dari panggilan Allah di dalam hidupnya. Sebab itu ini merupakan pandangan, ini merupakan pengertian yang Tuhan ingatkan untuk saya dan saudara sebagai orang percaya, supaya kita tetap fokus kepada Dia. Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena kembali hari ini Engkau mengingatkan kepada kami teladan dari seorang rasul yang boleh melihat bahwa hari-hari yang dia jalani, walaupun harus dibayar dengan darah yang tercurah, tetapi Paulus mengingatkan kepada saya dan saudara semua, kami sedang berada dalam satu perjalanan yang benar, suatu tujuan yang benar, yaitu mencapai garis akhir. Sebab itu kami bersyukur Tuhan mengajar kami melihat pengalaman seorang rasul yang tetap berjalan maju di tengah pergumulan, di tengah permasalahan, di tengah rintangan, dan dia begitu optimis, dia begitu yakin bahwa perjalanannya ini tepat seperti yang diharapkannya, sehingga dia akan menerima mahkota kehidupan. Sebab itu Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami setiap hari dalam kehidupan ini, baik yang pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang tinggal di rumah, supaya kami tidak melakukan hal-hal yang salah tentang hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami. Tapi kami boleh menyikapi hari-hari yang Tuhan berikan untuk membawa kami lebih dekat kepadamu, lebih mengasihi Tuhan, dan sampai pada akhirnya kami pun akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan sepanjang hari ini. Sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.